Shotgun adalah senjata api yang menembakkan peluru yang berbentuk butiran-butiran logam dalam jumlah banyak sekaligus. Butiran logam ini disebut sebagai shot, sehingga senjatanya disebut sebagai shotgun. Namun, bisa juga menembakkan proyektil tunggal yang disebut sebagai slug. Saat ditembakkan di dalam laras, butiran logam terdorong bersama wadah yang disebut sebagai wet. Setelah keluar dari laras, butiran logam ini menyebar, sehingga shotgun sering juga disebut sebagai scatter gun atau senapan sebar. Karena bentuk proyektilnya tersebut, laras shotgun menggunakan laras smoothbore atau laras licin, yaitu laras tanpa alur. Tetapi, meskipun jarang, ada juga shotgun yang larasnya beralur, agar ketika menembakkan slug lebih akurat. Ukuran laras shotgun cukup besar, ditulis dalam satuan gauge atau disingkat GA, misalnya 12 GA, 28 GA, dan sebagainya. Yang populasinya paling banyak adalah 12 GA, dengan diameter lubang laras sekitar 18,5 mm. Karena lubang larasnya besar dan tanpa alur, shotgun menjadi senjata yang fleksibel, bisa menembakkan beragam jenis proyektil. Misalnya, shot logam dengan berbagai ukuran, mulai yang sebesar merica hingga sebesar kelereng, butiran-butiran peluru karet, hingga beragam jenis slug. Penggunaan shotgun cukup luas, mulai sebagai senjata untuk menghadapi kerumunan massa atau riot control, senjata pertempuran jarak dekat, hingga senjata pendobrak. TNI menggunakan beberapa jenis shotgun, umumnya digunakan oleh satuan kultur sebagai kelengkapan senjata pertempuran jarak dekat. Meskipun jarang terlihat, shotgun juga dimiliki oleh Polri. Selain TNI dan Polri, senjata shotgun banyak digunakan di beberapa instansi penegak hukum lainnya, misalnya Polsuspas atau Polisi Khusus Pemasyarakatan dan Polhut atau Polisi Hutan. Inilah shotgun yang digunakan oleh TNI, Polri, dan satuan penegak hukum lain di Indonesia. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Silahkan aktifkan juga tanda notifikasi agar mendapat pemberitahuan saat channel ini merilis video terbaru. Di kalangan TNI, shotgun digunakan oleh Satuan Penanggulangan Teror untuk senjata pendobrak dan pertempuran jarak dekat. Salah satu shotgun yang digunakan adalah Benelli M4 buatan Italia. Benelli M4 adalah shotgun semi-otomatis yang memang dirancang sebagai combat shotgun. Shotgun ini menggunakan mekanisme gas dan sistem penguncian dengan rotating bolt. Peluru disimpan dalam tabung di bawah laras yang mampu memuat 7 butir peluru. Jika satu peluru dimasukkan ke dalam chamber dan siap tembak, maka bisa diisikan satu peluru lagi, sehingga total mampu memuat 8 butir peluru. Benelli M4 menggunakan popor collapsible yang dapat dipanjangkan dan dipendekkan. Shotgun ini digunakan oleh Kopassus, juga oleh Satuan Penanggulangan Teror atau Satkultor Batalion Raider. Selain M4, shotgun Benelli yang digunakan TNI lainnya adalah Benelli M3. Benelli M3 merupakan shotgun dengan dual mode, artinya bisa semi-otomatis dan bisa dioperasikan dengan pump action, yaitu dikokang manual dengan gerakan memompa ke belakang. Varian M3 yang digunakan adalah M3 Tactical atau M3T, dengan popor lipat yang dilipat ke arah atas. Selain Benelli, pasukan TNI juga memiliki shotgun yang juga buatan Italia, yaitu Spas 12. Dibuat oleh perusahaan Franchi, Spas 12 dirancang sebagai shotgun tempur dengan kemampuan semi-otomatis dan manual. Untuk versi militer, Spas merupakan singkatan dari Special Purpose Automatic Shotgun. Namun, senjata ini juga dijual untuk olahraga menembak, dan namanya menjadi Sporting Purpose Automatic Shotgun. Spas 12 dimiliki oleh Kopassus dan Kopaska. Remington Model 870 adalah shotgun buatan perusahaan Remington Arms Company dari Amerika. Senjata ini merupakan shotgun dengan mekanisme pump action, yaitu dioperasikan secara manual dengan gerakan memompa ke belakang setiap kali akan menembak. Shotgun ini terdiri dari banyak sekali varian. Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu pengguna shotgun Remington 870. Selain Polri, Remington 870 juga digunakan oleh Polisi Khusus Pemasyarakatan atau Polsuspas yang bernaung di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Polsuspas ini adalah polisi khusus yang bertugas menjaga lembaga pemasyarakatan atau penjara. Selain Remington 870, menurut Wikipedia, Polri juga memiliki beberapa jenis shotgun lainnya, yaitu Browning Auto 5, HK512, Winchester M1912, dan Remington M1100. Meskipun di Indonesia, senjata shotgun jarang terlihat digunakan oleh polisi.
Di Indonesia, lembaga yang cukup banyak menggunakan shotgun adalah Polsuspas atau sipir penjara. Karakter butiran peluru shotgun memiliki kemampuan penetrasi yang kecil, sehingga butiran ini dalam jumlah banyak cukup ampuh untuk melumpuhkan, tetapi tidak mematikan. Selain itu, sangat fleksibel diisi berbagai jenis proyektil, semisal peluru karet. Hal ini membuat shotgun dinilai efektif sebagai senjata untuk pengamanan penjara. Selain Remington 870 yang disebutkan di atas, Polsuspas juga dipersenjatai shotgun buatan dalam negeri. Pindad SG-1 merupakan shotgun buatan PT Pindad. SG adalah singkatan dari shotgun. Shotgun SG-1 ini tersedia dalam varian pump action dan semi-otomatis. Senjata berbobot 2,8 kg dengan panjang laras 560 mm ini jarak tembak efektifnya 100 meter. Namun, jika diisi dengan peluru karet, jarak efektifnya hanya 50 meter. Peluru pada SG-1, seperti lazimnya shotgun, ditempatkan berderet di dalam tabung atau pipa di bawah laras dan didorong dengan pegas ke belakang. Selain SG-1, produk lain buatan Pindad juga digunakan oleh Polsuspas, yaitu shotgun Pindad Professional Magnum. Pindad Professional Magnum merupakan shotgun semi-otomatis, sehingga tidak perlu dikukang tiap kali akan menembak. Cukup sekali mengukang pada saat pertama dengan menarik tuas kukang di sisi kanan senjata. Instansi lain yang dipersenjatai dengan shotgun adalah polisi hutan yang berada di bawah Kementerian Kehutanan. Polisi hutan sejak dulu identik dengan senjata pistol mitrailleur PM1 buatan Pindad. Kini, persenjataan polisi hutan diperkuat dengan shotgun buatan Rusia, yaitu Vepr 12. Senjata ini diperuntukkan untuk satuan Polhut reaksi cepat atau disingkat SPOR. Vepr 12 dibuat oleh perusahaan Molot Oruzi, sehingga shotgun ini sering disebut Vepr 12 Molot. Hal ini untuk membedakan Vepr versi awal yang dibuat oleh perusahaan Ismas. Shotgun Vepr 12 bertipe semi-otomatis. Untuk menggerakkan mekanismenya dengan mekanisme gas seperti pada senapan serbu AK-47. Peluru pada senjata ini disimpan dalam magasin. Magasin untuk Vepr bervariasi dengan kapasitas mulai 2 butir hingga 12 butir peluru. Varian Vepr 12 yang digunakan polisi hutan menggunakan popor lipat dan di badan senjata sudah dilengkapi dengan Picatinny rail, sehingga siap dipasangi berbagai aksesoris, semisal alat bidik optik, pegangan vertikal, senter, dan lain-lain. Dengan amunisi penuh, senjata ini berbobot sekitar 4 kg. Shotgun buatan Rusia yang digunakan di Indonesia selain Vepr 12 adalah Saiga. Saiga 12 digunakan oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN. Desain shotgun Saiga menggunakan desain senjata Kalashnikov dengan mekanisme gas, penguncian rotating bolt, dan peluru disimpan dalam magasin. Magasin Saiga ada yang berkapasitas 2, 4, 8, hingga 10 butir peluru. Tersedia juga magasin drum yang mampu memuat 30 butir peluru. Varian Saiga yang digunakan BNN adalah Saiga 12C. Senjata ini digunakan oleh BNN mulai tahun 2017. Episode berikutnya, kita akan membahas kemo atau seragam loreng TNI. Kita akan mengulas jenis-jenis dan sejarah seragam loreng di kesatuan-kesatuan TNI. Sampai jumpa.